Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Terima kasih udah klik video ini. Oke guys, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia ya guys, dimana motif dari pelaku bervariasi guys, dari gangguan kejiwaan, sakit hati, bahkan hingga dendam. Oke, tanpa berlama-lama, aku akan membahas beberapa kasus pembunuhan keji di Indonesia. Langsung masuk ke videonya. Yang pertama adalah kasus Ahmad Suraji. Kasus pembunuhan pertama adalah kasus Ahmad Suraji, di mana dia telah melakukan pembunuhan terhadap 42 perempuan, yakni dari usia 11 tahun hingga berusia 30 tahun. Aksinya berlangsung selama 11 tahun guys, yaitu dari tahun 1986 hingga 1997. Berdasarkan pengakuannya saat diinterogasi, dia mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap 42 orang wanita itu berdasarkan wangsit dari almarhum ayahnya. Jadi dia mengakui dia seringkali bermimpi sering mendapatkan wangsit dari sang ayah agar membunuh sekitar 70 orang wanita untuk mendapatkan kesaktiannya guys. Oke guys, jadi Ahmad Suraji ini lahir pada tanggal 10 Januari 1949. Sebenarnya dengan nama lahir Sagimin. Dia adalah anak pertama dari dua bersaudara, yaitu dari pasangan Jogan dan juga Sumitri. Namun sayangnya sang ayah telah meninggal dunia pada saat usianya itu 7 bulan guys. Jadi dia ini tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Saat tumbuh dewasa, Sagimin atau Ahmad Suraji ini sudah terlihat memiliki ketertarikan dengan ilmu-ilmu hitam atau ilmu perdukunan guys, dan dia kemudian mempelajari ilmu-ilmu perdukunan atau ilmu-ilmu hitam ini dari buku-buku perdukunan peninggalan sang ayah guys. Jadi ia memang dulu ayahnya Sagimin atau Ahmad Suraji ini adalah seorang dukun pada masanya. Dan pada usia 27 tahun dia kemudian menikah dengan seorang wanita dari Pekanbaru, Riau. Dan setelah menikah barulah dia mengubah namanya ini dari Sagimin menjadi Ahmad Suraji. Entah apa motifnya ya guys, pada saat setelah menikah dia kemudian mengubah namanya sendiri dari Sagimin menjadi Ahmad Suraji. Sejak kecil guys, Ahmad Suraji Ahmad Suraji mengakui sering sekali didatangi oleh almarhum sang ayah dan memberikan wangsit yang harus dia jalankan. Ya, salah satunya ya tadi dia harus melakukan pembunuhan terhadap 70 orang wanita agar dia mendapatkan kesaktian yang sakti mandraguna gitu. Sebenarnya wangsit ini menurut dia tuh udah lama tapi belum dijalankan sama dia guys. Maksudnya dia tuh belum bisa menjalankan aksinya ini. Tapi entah benar atau tidak ya guys, warga-warga di sana itu memang mengakui kalau Ahmad Suraji ini seorang yang cukup sakti di daerahnya, atau bisa dibilang dukun yang ampuh lah di sana. Jadi di sana juga dia punya banyak pasien dan banyak pelanggannya guys. Jadi dia udah diakui kalau dia ini seorang dukun yang cukup sakti lah, yang cukup ampuh. Warga-warga di sana pun udah pada percaya sebelum dia melakukan pembunuhan. Jadi semakin hari pasiennya itu semakin banyak. Para warga di sana mengakui dia mampu menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa juga mengirimkan ilmu-ilmu seperti sihir atau santet guys. Warga-warga di sana pun pada percaya. Dan di awal aksinya dia ini mengincar perempuan-perempuan yang ingin mempercantik diri atau merubah penampilannya. Jadi banyak pasiennya dia yang seperti
yang ingin memasang susuk atau sekedar membuka aura, ketok aura gitu karena ingin terlihat cantik. Nah, inilah incarannya si Ahmad Suraji ini guys. Jadi pasien-pasien yang seperti ini yang menjadi incarannya. Awalnya sih guys, ritualnya ini normal-normal aja guys ya, seperti biasa. Pasiennya ini disuruh mandi air kembang dan meminum air bekas, air yang telah ia ludahi. Namun seiring berjalannya waktu, ritual-ritualnya ini mulai aneh guys. Hingga pada suatu hari, dia meminta pasiennya ini datang ke ladang tebu tengah malam. Ini mau ritual apa mau uji nyali ya guys? Oke, lanjut guys. Jadi dia ini sering sekali meminta para pasiennya untuk datang tengah malam ke kebun tebu di sana. Ya pasiennya nurut-nurut aja ya guys, karena dia kan pengen cantik ya, pengen merubah penampilan. Jadi dia ngikutin aja ritual-ritual dari dukunnya ini, dari si Ahmad Surajinya ini. Dan kemudian setelah pasiennya itu datang, dia mulailah melakukan ritual-ritual, ya ritual-ritual perdukunan seperti baca-baca mantra. Kemudian dia meminta pasiennya ini melakukan tapa pendem. BTW guys, tapa pendem ini adalah sebuah ritual menguburkan diri gitu ya, seperti dia menguburkan diri di dalam tanah. Dan disinilah guys, Ahmad Suraji ini melakukan aksinya, dimana setelah pasiennya melakukan tapa pendem, kan pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Disitulah dia menghabisi para pasiennya. Bukan hanya itu guys, setelah menghabisi para pasiennya, dia juga tidak lupa membawa uang, perhiasan, bahkan benda-benda berharga lain milik pasiennya ini guys. Jadi termasuknya ini perampokan ya guys, pembunuhan serta perampokan. Soalnya dia mengambil harta milik korbannya. Dan di awal investigasi guys, dia hanya mengaku membunuh 16 orang wanita saja guys. Namun setelah digali lebih dalam, akhirnya dia mengakui bahwa dia telah membunuh sekitar 42 orang guys. Gimana? Sadis kan? Dan aksinya ini cukup terbilang lama loh, dari tahun 1986 hingga 1997. Dan motif mengapa dia membunuh para perempuan ini ya sama tadi yang seperti aku ceritain di awal guys. Dia mengaku telah mendapatkan wangsit dari sang ayah untuk membunuh sekitar 70 orang wanita. Untung aksinya udah ketahuan ya guys. Coba kalau enggak, mungkin dia akan terus membunuh sampai targetnya tercapai guys, yaitu 70 orang kan guys. Ya meskipun ada sekitar 42 orang yang terbunuh, namun kan aksinya udah berhasil tergagalkan ya guys. Jadi korbannya nggak terlalu banyak, nggak begitu banyak. Dan kalian ingat kan di awal tadi kalau si Ahmad Suraji ini telah menikah di usia 27 tahun. Kalian pasti bertanya-tanya nih guys, istrinya ini kemana ya saat si Ahmad Suraji ini melakukan aksinya? Kalian dengar guys. Dan ternyata selama Ahmad Suraji ini melakukan aksinya, semua itu ternyata tak luput dari peran sang istri. Iya guys, jadi sang istri ini turut terlibat dalam kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ahmad Suraji ini. Ini plot twistnya guys, ternyata sang istri juga ikut terlibat di dalam kasus ini. Sebenarnya sang istri ini menurut beberapa sumber, sang istri ini orang biasa aja guys ya, entah dia dalam tekanan Ahmad Suraji atau kemauannya sendiri. Yang penting dalam aksi-aksi Ahmad Suraji, semua aksi Ahmad Suraji ini sang istri ini ikut terlibat. Dan setelah melakukan investigasi yang cukup melelahkan dan cukup lama, pada akhirnya pihak kepolisian di sana menjatuhi hukuman mati kepada pasangan suami istri ini guys. Gimana guys kasusnya? Buat kalian yang dapat info-info lain dari sumber-sumber lain, komen aja guys.
ya, atau ada beberapa segmen yang tidak aku sebutkan di sini, komen aja guys di bawah. Oke, lanjut. Kasus pembunuhan keji berikutnya adalah kasus dari Rio Alex Bulo atau yang biasa disebut dengan Alex Martil. Kasus ini gak kalah serem juga guys, dan gak kalah sadis. Simak ya. Pelaku pembunuhan berantai ini mengincar para pengusaha rental mobil. Pria kelahiran 2 Mei 1978 ini sebelumnya hanya menjajakan surat-surat palsu seperti Pria kelahiran 2 Mei 1978 ini sebelumnya guys hanya menjajakan surat-surat palsu kendaraan ya guys, seperti BPKB, STNK. Jadi dia tuh kayak membuka jasa pemalsuan BPKB, pemalsuan STNK gitu guys. Dan setelah menikah, kejahatannya ini next level guys. Jadi hanya memalsukan dokumen-dokumen atau memalsukan surat-surat kendaraan. Kini dia setelah menikah beralih profesi menjadi pencuri mobil handal di wilayah Jakarta. Oke guys, BTW setelah menikah apa sih yang kalian lakukan? Kalau Ahmad Suraji ini nggak kaleng-kaleng guys, tapi jangan ditiru ya guys. Kalau buat kalian ya memang setelah menikah itu beban keluarga itu pasti ada ya guys, cobaan-cobaan hidup pasti ada, tapi jangan ditiru, jangan kayak Ahmad Suraji ini, bukannya tobat malah aksinya semakin next level guys. Oke, lanjut. Berdasarkan beberapa sumber, Rio ini mampu menggasak 3 mobil dalam waktu 3 hari. Jadi rata-rata korbannya dia ini adalah para bos rental mobil ya guys. Jadi ya para mobil-mobil yang dirental kemudian dicuri dan dibawa kabur sama dia. Dan melalui aksinya ini, dia dengan sang istri ya hidup lumayan enak lah guys, makan enak, hidup mewah, pokoknya tercukupi lah guys dari pekerjaannya ini, dari menggasak mobil inilah. Dia dengan sang istri ini hidup ya lumayan berkecukupan. Singkat cerita, aksinya ini mulai terkuak guys, dimana penadah barang curiannya ini melaporkan dirinya kepada kepolisian, entah dengan alasan apa ya guys. Pokoknya salah satu penadah mobil curiannya ini melaporkan Rio kepada kepolisian. Hingga setelah itu Rio ditangkap dan menjalani hukuman penjara hingga beberapa tahun guys. Dan kalian tahu setelah Rio ini bebas apa yang dia lakukan? Enggak guys, dia enggak tobat. Jadi rata-rata kan kebanyakan orang kalau misalkan dia udah masuk penjara mungkin dia akan bertobat dan mengakui kejahatannya, tapi berbeda dengan Rio Martil ini guys. Jadi setelah keluar dari penjara, Rio Martil ini bukannya tobat, malah kejahatannya ini semakin next level guys. Iya, jadi sebelumnya kan Rio Martil ini hanya mencuri mobilnya aja guys, tapi di kejahatan-kejahatan berikutnya dia malah melakukan pencurian serta membunuh para korbannya guys. Simak ya. Oke guys, jadi setelah keluar dari penjara, tadi kan dia melakukan aksinya di Jakarta nih guys. Setelah di penjara, akhirnya dia pindah ke kota Surabaya dan mulai melakukan aksi-aksinya di sana. Dan korban-korbannya pun sama, dan target-targetnya pun sama. Dia mengincar para bos rental mobil ya yang menyewakan mobil-mobil miliknya. Singkat cerita guys, berbekal keahliannya mencuri ini guys, akhirnya dia mampu nih guys menggasak salah satu mobil milik bos rental di sana. Dan di aksinya yang pertama dia juga serta membunuh korbannya dengan martil yang dia bawa guys. Jadi setelah mencuri kemudian dia membunuh pam dengan martilnya ini. Setelah melakukan beberapa aksinya di kota Surabaya, dia berpindah lagi nih guys ke kota Semarang, dan di sana juga dia melakukan kejahatan yang sama ya. Korban-korbannya sama ya guys, mobilnya dicuri kemudian dia dibunuh dengan martilnya. Tapi belum
Tapi cukup lama juga nih guys dia melakukan aksinya, karena mungkin pada saat itu dia selalu berpindah-pindah tempat. Jadi usaha polisi untuk melakukan pencurian usaha polisi melakukan pencariannya ini agak susah ya guys, karena dia ini lincah guys, udah handal, lincah, dan kemudian dia berpindah-pindah tempat. Singkat cerita guys, aksinya ini terus berlanjut hingga kemudian di kota Banjarmasin lagi-lagi dia melakukan aksi pencurian dan pembunuhannya. Dan disinilah akhir dari pencurian Rio Martil ini guys. Ya, ini aksi pencuriannya, akhir dari aksi pencuriannya, bukan berarti aksi pembunuhannya. Di kota Banjarmasin dia mencuri mobil Isuzu Panther yang dimiliki oleh seorang bernama JJ, dan dia melaporkan kepada pihak kepolisian di sana. Dan tidak lama kemudian tak butuh waktu lama, akhirnya Rio Martil ini, seorang buronan Rio Martil akhirnya ini ditangkap di kota Banjarmasin, dan dia dijatuhi hukuman mati pada 2001. Terus kemudian dia menjalani hari-hari terakhirnya di Hotel Prodeo. Terus sudah selesai nih sih kasusnya? Belum guys, masih panjang. Simak terus videonya ya. Sabar-sabar kalian, tunggu aja. Nah, tadi kan si Rio Martil ini dijatuhi hukuman mati guys. Nah, setelah dijatuhi hukuman mati, akhirnya dia menjalani. Tapi setelah dijatuhi hukuman mati, dia tidak langsung dieksekusi guys. Jadi dia menjalankan hari-hari terakhirnya di Hotel Prodeo. Singkat cerita, pada tahun 2004 akhirnya dia dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan untuk menjalankan hari-hari terakhirnya dan menunggu proses eksekusi. Di sana dia bertemu dengan salah satu koruptor yang bernama Iwan, yang sama-sama berasal dari daerahnya yaitu Sulawesi. Jadi si Rio ini berasal dari Sulawesi, si Iwan ini berasal dari Sulawesi. Dan karena berasal dari daerah yang sama guys, akhirnya mereka ini jadi bestie nih guys. Cukup dekatlah mereka awalnya. Tapi pada suatu ketika tetapi akhirnya jiwa membunuh Rio Martil ini mulai bangkit kembali guys. Dimana pada saat si Iwan ini mengejeknya, ya namanya bestie kan, saling mengejek lah. Dia diejek oleh Iwan kalau dia hanya bertaring di luaran saja, tapi di dalam penjara dia ini nggak bisa apa-apa guys. Dia ini ciut nyalinya. Mungkin ya ledekannya itu seperti itu guys. Semacam itulah dia meledek si Rio Martil ini. Dia nggak terima nih guys si Rio Martil ininya. Akhirnya dipendam. Dan tiba waktunya pada saat ulang tahunnya si Iwan pada tanggal 2 Mei tahun 2005, akhirnya dia melakukan aksi pembunuhannya kembali guys, dimana dia membenturkan kepala Iwan ke tembok hingga meninggal dunia. Dia membunuh guru ngaji di sel tahanannya sekaligus teman dekatnya di sel guys. Jadi ini aksi pembunuhan Rio Martil yang terakhir. Jadi next level kan guys. Jadi setelah dia membunuh di jalanan, di penjara pun dia membunuh teman satu tahanannya. Oke guys, singkat cerita, karena dia memiliki riwayat atau catatan kriminal yang cukup tinggi dan mampu membunuh teman satu tahanannya, akhirnya dia ditembak mati di dadanya pada tanggal 8 Agustus 2008. 2008. Nah itulah guys, akhir dari perjalanan hidup seorang Rio Martil guys. Oke guys, itulah beberapa kasus pembunuhan yang aku rangkum. Semoga kalian puas ya guys, kalian senang dengan kasus-kasus yang aku bawakan. Oke, buat kalian yang ingin aku bawakan beberapa kasus lain, komentar di bawah ya guys. Atau ada kekurangan atau ada salah-salah kata, aku mohon maaf ya guys. Ya komen aja,
komen yang hal-hal positif agar aku bisa memperbaiki diri aku dan mengembangkan channel ini ya guys. Oke, terima kasih buat dukungan kalian, subscribe kalian, like kalian, komen kalian, jangan lupa share ke sosial media lainnya. Oke guys, itu aja video dari aku. Tunggu video-video terbaru dari aku ya guys. See you next video. Bye bye.